Anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Sosial akhirnya disetujui oleh DPR. Nah, ada total anggaran yang diusulkan ini adalah sebesar 78,2 triliun. Nah, ini lebih ya, 78,256.327.121 triliun. Pokoknya banyak lah. Nah, ini untuk menguatkan atau mendukung program di dalam Kementerian Sosial, termasuk diantaranya untuk PKH dan BPNT dengan anggaran sebegitu besarnya. Apakah di tahun depan KPM, BPNT, KPM, PKH ini kuotanya akan tetap dan apakah akan bertambah jumlah nominal bantuan yang akan diterimanya? Nah, ini ada juga kabar baik untuk para SDM PKH. Bagaimana kabar selengkapnya? Simak video ini sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar gembira untuk Sobat YouTube, KPM PKH, KPM BPNT, dan penerima bantuan dari Kementerian Sosial. Nah, bahwasanya tahun depan, tahun 2022, alhamdulillah anggaran di Kementerian Sosial ini sudah disetujui oleh DPR. Nah, yang diusulkan oleh Kementerian Sosial ini totalnya adalah 78 triliun. Sekian lah, pokoknya lebih dan banyak lah. Nah, ini untuk mendukung program dari Kementerian Sosial, termasuk untuk melanjutkan bantuan PKH dan BPNT. Nah, ini agak ada kabar gembira untuk SDM PKH. Nah, dari anggaran tersebut, alhamdulillah nantilah akan kita bahas lah di penjelasannya. Nah, ini apakah juga akan berpengaruh bantuannya di tahun depan untuk KPM PKH dan KPM BPNT? Apakah nominalnya akan bertambah atau tetap? Atau mungkin akan dikurangi? Nah, simak video ini sampai akhir. Jangan kemana-mana, sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung, di-subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya, agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video. Nah, Sobat YouTube, berita ini saya kutip resmi dari websitenya Kementerian Sosial. Nah, di Jakarta, tanggal 20 September tahun 2021, nah hari ini berarti hari Senin, Komisi 8 DPR RI menyetujui usulan anggaran Kementerian Sosial tahun anggaran 2022 sebesar 78,256,327,121 triliun. Ini bingung saya bacanya karena banyak sekali ya angkanya, karena triliun jadi saya bingung. Nah, Wakil Rakyat mendukung program dan kebijakan Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang konsisten berpihak pada kepentingan masyarakat prasejahtera. Komisi 8 DPR RI menyetujui usulan anggaran Kementerian Sosial tahun anggaran 2022 sebesar 78 triliun lebih lah. Kami mendorong kementerian untuk mempercepat realisasi anggaran, khususnya untuk anak yatim piatu dan yatim piatu, kata Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto saat memimpin rapat kerja Komisi 8 DPR RI di gedung DPR. Nah, raker tersebut juga dihadiri oleh 3 menteri, yakni Ibu Menteri Sosial sendiri, Bu Risma, ada Menteri Agama, Pak Yakut Kholil Qomas, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Igusti Ayu Bintang Darmawanti, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Ganip Warsito. Dalam pengantar rapat, ini Pak Yandri menyatakan selain program prioritas nasional, para menteri diminta agar mampu memberikan program terobosan baru sehingga birokrasi negara memiliki daya gerak dan kesinambungan dalam membangun berbagai aspek kehidupan. Menteri dan pimpinan lembaga ini memiliki peran strategis. Anggaran harus menyentuh kebutuhan masyarakat hingga lapisan ke bawah, baik berupa aspek kesehatan, pendidikan, dan terpenuhinya kebutuhan pokok, kata Pak Yandri.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial menyatakan terima kasih kepada dan apresiasi atas dukungan dan dorongan DPR melalui Komisi 8. Nah, kami ucapkan terima kasih atas dukungan Komisi 8 terhadap kerja Kemensos yang mengemban tugas tidak mudah. Di tengah pandemi, Kemensos harus memastikan masyarakat terdampak pandemi merasakan kehadiran negara, terutama melalui program bantuan sosial, kata Menteri Sosial. Menteri Sosial menjelaskan dari anggaran 2022 sebesar 78,25 triliun tersebut, sebesar 0,66% dialokasikan untuk belanja pegawai, 0,36% untuk belanja barang operasional, sebesar 4,18% untuk belanja barang non-operasional, seperti honor pendamping. Nah, ini kabar gembira untuk teman-teman pendamping PKH juga ini ya. Bantuan operasional untuk LKS, SLRT, program atensi, dan sebesar 0,13% untuk belanja modal. Kemudian dari anggaran tersebut kami juga menganggarkan sebesar 74,08 triliun atau 94,67%. Wah, ini banyak sekali ya. Ini untuk belanja bansos. Nah, belanja bansos di sini meliputi bansos PKH. Nah, ini untuk membantu atau anggaran untuk ibu-ibu KPM, bapak-bapak KPM, PKH, dan juga untuk belanja kartu sembako. Nah, ini bagi KPM, PKH, dan KPM BPNT atau sembako sudah dianggarkan ini 74,8 triliun. Wow, besar sekali ini jumlahnya. Untuk 10 juta KPM PKH dan 18,8 juta KPM BPNT, termasuk PKH juga kan, juga banyak yang mendapatkan BPNT. Nah, ini masuk dalam 18,8 juta KPM tersebut. Kemudian bantuan pemberdayaan komunitas adat terpencil. Nah, ini selain ada PKH, BPNT juga untuk bantuan pemberdayaan komunitas adat terpencil. Kemudian bantuan korban bencana, rehabilitasi sosial RTLH, alat bantu aksesibilitas dan sebagainya. Nah, ini dari anggaran 74,8 triliun tadi ya. Jadi selain PKH, BPNT juga bantuan pemberdayaan komunitas adat terpencil, bantuan korban bencana, rehabilitasi sosial, RTLH, rumah tidak layak huni. Nah, ini bedah rumah ini masuk dalam sini ya. Kemudian aksesibilitas dan sebagainya. Nah, secara umum Menteri Sosial mengalokasikan anggaran untuk program perlindungan sosial sebesar 77,15 triliun. Dan dukungan manajemen sebesar 1,9 triliun. Anggaran untuk prioritas nasional dialokasikan sebesar 76,96 triliun. Dan program non-prioritas nasional sebesar 1,29 triliun. Nah, sejumlah anggota DPR ini mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah Kemensos karena dinilai kebijakan yang diambil menyentuh langsung kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang terdampak COVID-19, khususnya terkait dengan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Anggota fraksi Partai Amanat Nasional dari PAN ini Muhammad Rizal mendukung semua program prioritas yang sudah dijelaskan Kementerian Sosial. Semoga berjalan dengan baik di tahun 2022. Saya minta Mensos memberikan perhatian khusus terhadap pendamping PKH, katanya. Nah, ini saya juga senang mendapatkan kabar ini. Dan juga kabar untuk teman-teman SDM PKH yang lainnya. Muhammad Rizal mengusulkan agar Kemensos meningkatkan dukungan kepada pendamping agar kinerja dalam mempercepat penanganan kemiskinan ini makin tinggi. Mungkin perlu ada penyegaran atau kebijakan, misal dengan menambahkan insentif, apalagi mereka harus berjalan ke berbagai wilayah yang memerlukan dana, katanya. Nah, anggota fraksi Demokrat Ahmad menyatakan sangat mendukung program santunan untuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu. Namun perlu diantisipasi di tahun 2021, saya khawatir orang akan merebut memelihara anak yatim karena ada bantuannya. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Ini perlu dipikirkan bersama solusi dan aturan yang lebih jelas. Ini kata Ahmad. Kemudian dari fraksi PKS, fraksi Keadilan Sejahtera
Bukhari Yusuf. Nah, ini menyetujui pagu definitif yang telah disetujui Banggar, khususnya kepada Kemensos. Sejalan dengan Ahmad Bukhari, juga menekankan bahwa bantuan anak yatim piatu dan yatim piatu bisa menjadi legasi. Ini artinya amanat pasal 34, UD 45, ini yang mana fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara, ini bisa dilaksanakan. Nah, ini jadi itu ya. Jadi kabar baik untuk seluruh SDM PKH. Kalau untuk KPM PKH sendiri dengan anggaran yang sebesar itu tadi yang saya sebutkan, ini kami belum mendapatkan informasi apakah nanti bantuannya akan ditambah atau tetap atau mungkin dikurangi. Nah, ini nanti kita lihat saja nanti di tahun depan. Biasanya itu ya mungkin diumumkan di Januari atau mungkin Desember. Jadi mengenai bantuan PKH untuk tahun depan 2022 untuk PKH atau BPNT, apakah tetap atau bertambah atau mungkin dikurangi? Nah, ini belum ada informasi secara resmi. Ya mungkin saja masih tetap sih kayaknya sih. Namun mungkin banyak yang berharap bantuannya itu akan naik nominalnya. Nah, ini belum ada aturan untuk tahun 2021, belum ada aturan terbarunya ya untuk apakah bantuannya bertambah, tetap, atau berkurang. Ya kemungkinan akan tetap sih. Nah, namun kita ya nunggu dan lihat nanti ya. Oke, demikian info dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.